Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Video ini merupakan episode ke-7 dari episode-episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode-episode sebelumnya, silakan kalian tonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Suara aneh di kepala Kim San kembali terdengar oleh Kim San. Dia menyebut mereka, yaitu para pemalak tersebut, dengan sebutan sampah. Berani-beraninya mereka menyentuh Kim San, bahkan sampai memukulnya. Kim San kembali disuruh oleh suara tersebut untuk segera merobek dan membunuh mereka semua tanpa ada yang tersisa. Kim San di sini nampak diam saja dan tidak berkata apapun. Sesaat kemudian, Kim San pun kembali berdiri dari lantai sembari mengulurkan tangan kanannya. Dia kembali tertawa terpaksa dan mencoba buat meminta maaf kepada mereka bertiga perihal apa yang telah Kim San perbuat sebelum-sebelumnya. Kim San berharap untuk bisa menghentikan semua tindakan yang tidak baik ini. Mengetahui Kim San yang malah minta maaf, membuat suara di dalam pikiran Kim San kebingungan. Buat apa Kim San meminta maaf kepada para bajingan itu? Suara itu kembali menegaskan kepada Kim San untuk cepat membunuh mereka sekarang juga. Kim San di sini mencoba untuk membalas perkataan dari suara itu. Dia membalasnya melalui suara hatinya. Kim San menyuruh suara aneh itu untuk tetap diam, karena Kim San mencoba untuk bisa bersikap tenang agar bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi saat ini. Kim San yang berkata menyelesaikan, sekali lagi dipertanyakan oleh suara tersebut. Kim San bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah semakin memperpanjangnya. Bukankah Kim San hanya tinggal membunuh mereka saja, agar bisa menyelesaikan semua masalah ini? Dan ini adalah cara yang pas untuk diterapkan di situasi Kim San yang sekarang. Kim San kembali membalas suara tersebut dengan mengatakan kalau suara ini sudah gila. Kim San mencoba untuk tidak mengerti dengan perintah dan juga ucapannya. Kim San hanya tidak ingin untuk melakukan pembunuhan untuk yang kedua kalinya. Mendengar jawaban dari Kim San barusan, membuat suara tersebut hanya tertawa dengan pelan. Kim San dengan keringat dingin yang mulai bercucuran di wajahnya, kembali bertanya kepada suara itu perihal mengapa dia tertawa. Apakah ada sesuatu hal yang lucu sehingga membuat suara jahat ini tertawa dengan pelan? Kim San kemudian diberitahukan oleh suara itu bahwa bukankah mereka berdua telah berhasil melakukan pembunuhan sebelumnya. Jadi untuk kejadian kali ini dijamin pasti akan berjalan dengan lancar. Kim San yang diberitahu seperti itu oleh suara di dalam kepalanya itu, seketika matanya langsung melotot dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Di lain sisi, si botak yang sudah muak dengan tingkah Kim San yang berpura-pura baik, kemudian kembali menghampirinya dan menarik kerah bajunya. Si botak juga mengangkat tangan kirinya dan hendak memberikan tamparan kedua kepada Kim San. Si botak juga bertanya kepada Kim San perihal mengapa bukan Kim San saja yang tidak berhenti menjadi orang yang menyebalkan. Maka dengan itu, masalah pun tidak akan terjadi dari awal. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah Kim San saat ini sedang meremehkan dirinya. Si botak sembari menampar pipi Kim San berkali-kali, kemudian menyuruh Kim San untuk coba mengatakan omong kosong itu sekali lagi. Perkataan Kim San yang sangat menjengkelkan itu tentu sangat mengganggu buat si botak. Si botak menegaskan kalau pada hari ini, Kim San beneran akan dihajar habis-habisan oleh dirinya. Dan Kim San beneran merupakan bajingan sialan. Nah, sembari Kim San ditampar berkali-kali oleh si botak, suara di dalam kepala Kim San kembali tertawa dengan pelan dan menyuruh Kim San untuk melihat kenyataan yang ada di depan matanya. Suara itu melanjutkan betapa menyedihkannya Kim San yang rela ditampar seperti itu oleh bajingan yang memang salah dari awal. Nah, karena terus diprovokasi oleh suara tersebut, Kim San pun secara perlahan mulai membenarkan perkataannya. Kim San mulai mengepalkan tangannya dengan erat dan memutuskan untuk memberikan serangan balik.
Kim San hanya dengan menggunakan tangan kanannya, nampak dengan mudah menahan tangan kiri dari si botak, dan Kim San menyiapkan tinjuan pada tangan kirinya. Melihat tangan kirinya ditahan oleh Kim San, membuat si botak menghela nafasnya. Dia bertanya kepada Kim San perihal apa yang Kim San hendak lakukan. Di sini, si botak menyuruh Kim San untuk cepat melepaskan tangan kirinya, karena jika tidak, maka Kim San beneran ingin mati di tangannya. Namun sebelum perkataan si botak selesai, Kim San langsung mencengkram erat tangan si botak hingga si botak mengerang kesakitan. Kim San terus mencengkram tangan kiri dari bajingan itu, dan perlahan semakin keras dan sangat menyakitkan. Si botak seketika itu juga langsung berteriak karena kesakitan saat Kim San mencengkram tangan kirinya tanpa memberikan ampun sedikit pun. Teriakan jantan dari bos mereka sontak membuat dua anak buahnya yang lain menjadi cukup terkejut dan mempertanyakan perihal apa yang sedang terjadi. Nah, karena Kim San tidak mau melepaskan tangan kirinya, si botak pun berkali-kali menyuruh Kim San untuk melepaskan cengkeramannya, sembari memberikan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya. Kim San beneran orang brengsek, karena membuatnya kesakitan hanya karena satu cengkeraman doang. Kim San di dalam hati mulai menggambarkan tentang apa yang dia rasakan saat ini. Yang dia rasakan saat ini adalah kelemahan. Bajingan ini rupanya sangat lemah di hadapan Kim San. Bahkan saking lemahnya si botak ini, Kim San sampai menyamakannya dengan bahan yang mudah hancur seperti tahu. Di lain pihak, si botak terus berteriak kesakitan dan terus memohon kepada Kim San untuk melepaskannya. Karena kalau tidak, maka tangan kirinya pasti akan hancur sampai ke tulang. Kim San kembali berkata di dalam hatinya kalau dia beneran tidak percaya bahwa tangan dari bajingan seperti mereka rupanya selemah dan serapuh ini. Kim San yang kini sudah dikendalikan oleh emosinya, kemudian mulai kepikiran untuk menambahkan rasa sakit ke tangan pria lemah tersebut. Si botak kembali berteriak kepada Kim San kalau Kim San kali ini beneran akan mematahkan tulangnya. Ya, Kim San hanya menambahkan sedikit kekuatan saja. Ya, cuman sedikit. Kim San mencengkeram tangan kiri dari si botak sampai jari jemari dari Kim San kembali mengepal. Yang alhasil, tulangnya pun beneran patah pada saat itu juga. Kejadian ini sontak membuat si botak berteriak dengan sangat keras, bahkan sekeras-kerasnya, karena tidak mampu untuk menahan rasa sakit yang telah dia terima. Sesaat kemudian, emosi Kim San pun kembali mereda dan normal kembali. Kim San dengan wajah datarnya mulai menatap wajah si botak dengan wajah yang bingung. Kim San berpikir kalau dia sebaiknya berhenti untuk terlalu memikirkannya. Si botak yang kini berdiri menjauh dari Kim San hanya bisa gemetaran sembari meneriaki lengan kirinya yang telah patah. Nah, dua anak buahnya di belakang mulai berlari ke arah Kim San dan hendak memberikannya beberapa serangan. Mereka bertanya perihal apa yang telah Kim San lakukan kepada bos mereka. Kim San yang masih berdiri di tempatnya nampak tidak bergerak sedikit pun meskipun telah dipukuli oleh dua orang sekaligus. Dua orang itu menyebut Kim San sebagai anak brengsek, dan mereka berdua berniat untuk membunuh Kim San di tempat ini. Sementara si botak, dia di sana hanya terduduk diam dan masih menatap lengan kirinya yang telah patah. Mengetahui kalau dirinya diserang berkali-kali oleh mereka berdua, membuat Kim San melirik ke arah mereka. Pertama-tama, Kim San akan mengurus salah satu dari mereka berdua yang merupakan bawahan si botak. Kim San awalnya mengurus bajingan berambut hitam dengan memberikannya pelajaran berupa tendangan pada kaki kirinya. Yang dengan itu, tulang di kaki kirinya pun berhasil dipatahkan dalam sekejap mata oleh Kim San. Pria berambut hitam tentu langsung berteriak kesakitan saat dia merasakan tulang kaki kirinya kini telah patah. Melihat rekannya yang berambut hitam tiba-tiba tersungkur ke lantai, tentu membuat si pria berambut coklat menjadi keheranan. Dia bertanya kepada Kim San perihal apa yang telah Kim San lakukan kepada rekannya. Pria berambut hitam di belakang nampak mengerang kesakitan dan dia tidak bisa bertutur kata dengan baik. Kim San pun kini mulai melirik ke arah si pria berambut coklat. Nah, melihat Kim San yang berjalan mendekat ke arahnya, membuat si pria berambut coklat menjadi panik. Dia menyuruh Kim San untuk segera menjauh dari hadapannya. Namun Kim San dengan menggunakan tangan kanannya mulai memberikan serangan berupa tamparan ke arah pipi dari pria berambut coklat tersebut. Sedetik sebelum dia terkena tamparan dari Kim San, si pria berambut coklat telah memohon kepada Kim San untuk berhenti memainkan tangannya. Namun apa yang mau dikata? Nasi kini sudah menjadi bubur. Tamparan Kim San seketika itu juga langsung menghancurkan tulang pipi kiri dari pria berambut coklat tersebut. Dia hanya mengerang kesakitan sesaat sebelum dia juga ikutan tersungkur ke lantai. Mereka bertiga kini telah resmi dikalahkan oleh Kim San hanya dengan sekali serangan saja. Dan di antara mereka bertiga,
Hanya tersisa si botak yang masih teruduk dengan kesadaran yang penuh. Si botak mulai melontarkan pertanyaan kepada Kim San, seperti yang ada di anime pada umumnya. Dia bertanya kepada Kim San perihal siapa Kim San sebenarnya. Dia tidak paham dengan apa yang telah terjadi. Nah, diberikan pertanyaan seperti itu oleh si botak, membuat Kim San kembali berjalan mendekatinya. Si botak dengan cepat menarik kata-katanya dan memohon ampun kepada Kim San. Dia mengakui kalau semua ini adalah murni kesalahan dari mereka bertiga. Maka dari itu, jikalau Kim San berbaik hati, maukah Kim San untuk memaafkan seluruh perbuatan dari mereka? Kim San di sini hanya memberikan senyuman tipis di raut wajahnya yang datar. Si botak yang berkali-kali mohon maaf kepada Kim San perlahan membuat Kim San menjadi bosan. Kim San kembali memasang ekspresi tidak senang pada wajahnya yang datar. Setelah itu, Kim San pun balik berkata kepada si botak kalau apa itu permintaan maaf darinya. Dia juga bertanya kalau apakah si botak kini mencoba buat bercanda dengan dirinya. Si botak dengan keringat dingin di wajahnya mencoba untuk memahami maksud dari Kim San. Namun karena belum paham juga, Kim San pun memberikan serangan terakhir kepada si botak. Yang dengan itu, si botak pun kini juga ikut tersungkur dan pingsan di lantai. Setelah berhasil membalaskan dendam kepada mereka bertiga, Kim San pun kini mulai melirik ke arah dua cewek nakal sebelumnya. Ditetap seperti itu oleh Kim San, seketika membuat mereka berdua berteriak histeris. Cewek berambut pirang mencoba mengusir Kim San untuk jangan mendekat kemari. Mereka berdua tidak melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan Kim San mengalami pembulian. Oh ya, di sini mereka menyebut Kim San dengan sebutan monster. Yang di belakang kemudian menegaskan kepada Kim San kalau Kim San lah yang akan tamat pada kali ini. Apakah Kim San tidak tahu perihal siapa bos di balik mereka bertiga? Mendengar mereka berdua terus mengoceh dari tadi, semakin membuat Kim San menjadi jengkel. Yang alhasil karena nanggung telah menghabisi ketiga pria itu, Kim San pun akhirnya ikutan memberikan pelajaran kepada dua cewek yang terus mengoceh itu. Wajah mereka berdua hanya dibikin babak belur tanpa diberikan topping patah tulang. Setelah itu, Kim San pun kembali membuka pintu rooftop dan mulai menuruni tangga buat kembali ke kelas dan pulang. Singkatnya, beberapa waktu pun kini telah berlalu. Mereka semua yang telah diberikan pelajaran oleh Kim San kini telah berada di dalam rumah sakit. Mereka bertiga masih merintih kesakitan karena kejadiannya masih hangat-hangatnya. Di antara mereka ada yang diperban kepalanya, ada yang diperban tangan kirinya, dan yang satu lagi diperban di kaki kirinya. Anak buahnya yang berambut hitam kemudian mulai bertanya kepada si botak perihal bukankah mereka seharusnya lebih memilih untuk menghubungi bos Taejin setelah kejadian ini. Si botak membalas jikalau mereka memberitahunya perihal kejadian ini, apakah ada hal yang berubah kepada mereka. Pastinya tidak akan ada yang berubah. Yang kepalanya diperban hanya bisa manggut-manggut dan hanya bisa mengeluarkan suara rintihan. Si pria berambut hitam kemudian mulai bangun dari tempat tidurnya dan mulai duduk di tempatnya. Dan dia kembali membahas mengenai Taejin. Mereka bertiga bahkan belum menyelesaikan pengumpulan uang yang telah Taejin perintahkan kepada mereka. Jadi jikalau Kak Chong Jong-soo mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan berada dalam kondisi yang gawat. Pria berambut coklat kemudian juga ikutan bangun dari tempat tidurnya dan hanya mengeluarkan suara rintihan seakan menyetujui. Si botak yang sudah mulai risih dengan suara dari si pria berambut coklat kemudian ikut bangun juga dan menyuruhnya untuk diam saja dan jangan berisik-berisik seperti itu. Lagi pula dia tidak tahu tentang apa yang dicoba sampaikan kepada mereka berdua. Si botak kembali membalas ucapan dari si pria berambut hitam bahwasanya tidaklah menjadi masalah apabila Taejin yang mengetahui kejadian ini. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah jika diketahui oleh Kak Chong Jong-soo. Jika saja Kak Chong Jong-soo sampai tahu kalau mereka belum menyelesaikan tugas pengumpulan uangnya, maka mereka bertiga beneran akan dihabisi olehnya. Nah, di saat mereka sedang mengobrol, pintu ruangan mereka pun kemudian dibuka oleh seseorang yang hendak masuk. Rupanya yang masuk ke dalam ruangan mereka itu adalah Taejin. Melihat Taejin yang datang untuk menjenguk mereka, mereka pun bertanya kepada Taejin perihal ada urusan apa sampai datang kemari. Taejin dengan wajah yang kesel mulai bertanya kepada mereka berdua perihal apa yang mereka bertiga lakukan setelah pulang sekolah sehingga mereka malah berakhir dan dirawat di rumah sakit. Jadi Taejin ini merupakan siswa kelas 1. Dia berasal dari sekolah Yongsan. Nama lengkapnya adalah Jeong Taejin. Mereka berkata kalau seluruh kejadian ini disebabkan oleh anjing sialan yang telah mereka palaki. Dan karena akibat perbuatan dari dia, mereka pun kini sedang sekarat di rumah sakit.
Taejin nampak menyayangkan mereka bertiga karena sampai dibuat babak belur dan juga patah tulang. Taejin kembali bertanya kepada mereka berdua kalau apakah hanya karena satu bocah itu sehingga membuat mereka bertiga menjadi seperti ini. Taejin juga tidak mau percaya kalau semua hal ini diakibatkan oleh satu orang saja. Si botak mencoba menyampaikan permohonan maafnya kepada Taejin karena telah mempermalukan tanggung jawab yang telah Taejin berikan kepadanya. Taejin di sini nampak paham dengan hal itu. Dan mereka bertiga disuruh oleh Taejin untuk beristirahat sampai mereka benar-benar sembuh. Namun sebelum Taejin pergi meninggalkan ruangan dari mereka, si botak dengan cepat berteriak kepada Taejin untuk tunggu sebentar. Taejin diberikan saran oleh si botak untuk jangan pernah berpikir agar pergi membalaskan dendam mereka bertiga. Karena jika Taejin melakukan hal itu, maka takutnya Taejin juga akan berakhir sama seperti mereka bertiga di rumah sakit. Diberikan saran seperti itu oleh si botak, membuat Taejin menjadi kesal. Dia tidak paham mengenai mengapa dirinya harus takut untuk berhadapan dengan satu bocah doang. Si botak kembali melanjutkan kalau bocah itu sebenarnya bukanlah merupakan seorang manusia biasa. Di sini Taejin mencoba untuk mengerti dengan saran yang diberikan oleh si botak. Dia menangkap kalau bocah itu apakah semacam seekor monster yang cukup tangguh. Si botak mencoba mengiyakannya, tetapi tidak seperti itu. Karena belum mendapatkan jawaban yang pasti dari si botak, Taejin pun memanggil si botak dengan sebutan sialan dan bertanya perihal apa yang ingin si botak sampaikan kepada dirinya untuk dia lakukan. Dia menyuruh si botak untuk berbicara dengan bahasa yang mudah dia mengerti. Si botak mencoba mendeskripsikan bocah itu berdasarkan apa yang telah dia alami. Bocah itu benar-benar bukanlah seorang manusia biasa, karena manusia biasa pun bahkan tidak mampu untuk melakukan hal sampai seperti ini. Si botak yakin kalau anak itu merupakan sesuatu hal yang lain. Si pria berambut coklat dan juga si pria berambut hitam nampak memasang ekspresi yang sama. Mereka gemetaran saat mereka mengingat tentang apa yang dilakukan oleh bocah tersebut. Taejin yang melihat ekspresi mereka yang ketakutan, kemudian mulai bertindak serius. Karena ini sepertinya bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.